Selamat bertemu kembali dalam renungan hari ini. Saudaraku, mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406. Ya Tuhan, bimbing aku. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus kiranya memelihara hati dan pikiran saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nas renungan hari ini terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 5. Demikian firman Tuhan tertulis. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Alain na mangaradoti hatana, naung tutuma gok haholongon ni rohani di bata di bagasan ibana. Sianima taboto hita di bagasan ibana. Demikian firman Tuhan. Hidup dalam genggaman naungan penyertaan Tuhan. Saudaraku, barangkali kita pernah melihat sebuah gambar tangan yang sedang terbuka dan di atasnya ada gambar seseorang atau satu keluarga atau bahkan gambar bumi ini. Gambar itu tentu syarat dengan makna, tetapi paling tidak orang yang melihat gambar itu atau yang membuat gambar itu menginginkan hidupnya ada di dalam genggaman dan penyertaan tangan Tuhan. Keluarganya ada di dalam genggaman dan penyertaan tangan Tuhan. Bahkan seantero bumi ini hendaklah ada di dalam genggaman penyertaan tangan Tuhan. Namun kita harus kritisi dulu, apakah benar hidup kita sudah berada di dalam Tuhan? Apa buktinya kita berada di dalam Tuhan? Jangan-jangan kita masih sembarangan dan berbuat seturut kehendak kita saja. Apa yang menjadi keinginan kita, kita lakukan. Saudaraku, bukti orang yang hidup dalam penyertaan Tuhan adalah ketika dia menuruti firman Tuhan. Artinya, dia tidak berbuat seturut kehendaknya, tetapi dia diarahkan oleh firman Tuhan, oleh kehendak Tuhan, dituntun oleh firman Tuhan. Itu terlihat dari mana? Bagaimana dia melakukan aktivitasnya, bagaimana dia untuk meraih sukses, apakah dengan menyikut orang lain atau menghalalkan segala cara. Nah ini, oleh karena itu hendaklah kita meraih sukses itu seturut dengan perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Itulah orang yang hidup dalam genggaman penyertaan Tuhan. Atau bahkan setelah dia beroleh kesuksesan itu, bagaimana dia berlaku? Apakah dia tinggi hati, lupa? Apakah dia menjadi monster atau menara gading yang angker, bertindak sesukanya, menindas yang lemah, tidak perhatian kepada sesamanya? Nah ini saudaraku, orang yang hidup dalam genggaman tangan Tuhan adalah ketika kita menuruti perintah Tuhan. Di mana perintah Tuhan itu tertulis? Tentu dalam firman-Nya.
dalam Alkitab. Secara khusus di dalam hukum Taurat. 10 perintah Tuhan. Di sanalah Tuhan menuangkan apa yang Dia kehendaki dan apa yang Dia tidak kehendaki. Oleh karena itu, kita tentu menjauhi apa yang Tuhan tidak inginkan. Tetapi mari terus komit untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dan mau dalam kehidupan kita ini. Jika kita berlaku demikian, benarlah pengorbanan Tuhan. Karena dalam pengorbanan itulah sesungguhnya kasih Tuhan yang paling sempurna tidak akan menjadi sia-sia dalam hidup kita. Darah Tuhan tercurah, pengorbanannya tidak akan sia-sia. Oleh karena itu, berlarilah dan beraktivitasnya seturut dengan kehendak Tuhan. Katakan, bimbing dan sertai aku Tuhan dalam semua aktivitasku. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang kami dengar. Kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu, bukan dengan kehendak kami. Kami mau diarahkan oleh firman-Mu. Kami ini sudah ciptaan baru yang mau mempersembahkan hidup kami, karena kami yakin kehendak-Mu lah yang terbaik dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari terus sertai kami dalam melakukan aktivitas kami. Dikala kami bekerja dimanapun kami bekerja, di kantor, di pasar, dagang, atau di sawah, di laut, di udara, dimanapun. Hanya penyertaan tangan Tuhanlah yang kami andalkan, menyertai dan menguatkan kami, dan bahkan memberkati segala aktivitas kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari terus berkati kami. Jika ada di antara kami yang menderita sakit penyakit, mari Tuhan tolong mereka dan berikan kesembuhan kepada mereka, agar mereka beroleh kesembuhan yang daripada Tuhan, dapat beraktivitas seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Kita berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, kiranya Tuhan menyertai kita dalam setiap aktivitas kita. Shalom.